Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama mahasiswa semester 7 jurusan Sistem Information akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul penjualan buku di toko JPH. Nah, ganti dong. Pendahuluan. Proposal perencanaan sistem informasi penjualan buku di toko JPH diajukan oleh Gustiani Nur beserta tim. Gustiani Nur dan tim mulai beroperasi pada Mei 2015 sebagai tim pengembang di bidang software. Tujuan proposal ini ditunjukkan untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan sebelumnya sehingga memudahkan user atau pemilik melakukan pengolahan data. Dengan diajukan proposal perencanaan sistem information, penjualan buku di toko Fadil ini dapat memenuhi kekurangan pada sistem yang berjalan sebelumnya. Sisi positif dari pengembangan sistem ini adalah memperbaharui sistem pengolahan data secara manual menjadi terkomputerisasi. Ringkasan, toko buku JPH berdiri pada tahun 2022. Dari informasi yang didapatkan ketika melakukan wawancara, toko ini masih berjalan dengan sistem yang manual. Ini menjadi permasalahan yang harus dibenahi, seperti transaksi penjualan, pengaturan stok buku yang tersedia, pembeli tidak memiliki bukti transaksi atau sitruk, dan sulitnya penjaga toko dalam membuat laporan dengan metode manual pada buku catatan. Sistem yang akan dibangun adalah sistem informasi, penjualan, dan pengolahan data buku yang dihubungkan dengan database. Sistem yang dibangun sudah dapat melakukan penyimpanan data, transaksi, dan serta membantu memudahkan pekerjaan karyawan. Solusi yang diajukan untuk mencapai tujuan awal proyek ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ringkasan solusi. Sistem ini dibuat untuk memperbaiki sistem yang ada, memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan. Solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, merancang sistem informasi penjualan buku di toko JPH. Kedua, aplikasi yang akan dibangun berbasis desktop. Ketiga, dapat digunakan oleh orang awam yang mengerti komputer walaupun hanya dasarnya. Keempat, dapat membuat laporan dengan cepat dan tersusun. Kelima, mampu melakukan penyimpanan data buku. Solusi yang kedua, penjelasan detail. Penjelasan detail dibagi menjadi tiga. Yang pertama, terdapat menu login untuk user atau penjaga toko ketika membuka aplikasi. Kedua, disediakan menu penjualan untuk melakukan transaksi dengan pelanggan. Ketiga, penginputan data tersimpan ke dalam database dan dapat digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Batasan dan ruang lingkup. 1. Batasan dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem informasi ini hanya diperuntukkan bagi pemilik toko dan karyawan penjaga toko. Yang kedua, berbasis desktop. Yang ketiga, komputer terinstall JRE atau Java Runtime Environment. Yang keempat, pembangunan aplikasi membutuhkan software Lubrica dan IG NetBeans 8.0. Dan terakhir, menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian yang keduanya, dalam ruang lingkup yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis proses yang berhubungan dengan transaksi jual beli buku. Yang kedua, melakukan pengecekan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Ketiga, mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi perencanaan penjualan. Yang keempat, membangun program untuk sistem yang telah direncanakan dan didesain. Yang kelima, penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan oleh pemilik proyek. Implementasi. Skenario yang diajukan. Hasil dari pelaksanaan proyek adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolahan data, pembuatan laporan, dan transaksi penjualan, dilengkapi dengan fitur login dan logout sehingga sistem ini tidak akan dapat dibuka oleh pihak yang tidak diberi wewenang karena menggunakan password dan username. Dan ini contoh label organisasi proyek
Ini contohnya bisa dilihat. Ya, next. 10.3 bagian 10.3. Ya. Udah gantiin yang baca siapa? Oh, gue ya. Baiklah, presentasinya akan saya ganti dengan saya yang mau mengenali gimana wewenang dari tanggung jawab dalam merancang sistem informasi penjualan buku di toko JPH. Ada wewenang dan tanggung jawab tiap posisi dari Gustiani Nur dan tim sebagai perusahaan pelaksana proyek. Nah, sebagai berikut. Pertama itu ada Lina Marlina sebagai pemilik proyek, dan yang kedua Gustiani Nur Aisyah sebagai manajer proyek, yang ketiga Dwi Fatikasari Perwira sebagai bendahara, yang keempat Ririn Febriani sebagai sekretaris, dan yang kelima Heri Dermawan sebagai pengawas lapangan. Yang keenam ada Wahyu Eka Permana sebagai divisi pemrograman. Dan yang ketujuh ada Gema Zulalahi sebagai divisi pengajuan. Yang kedelapan ada Nalawati sebagai divisi analisis. Sedangkan yang kesembilan ada Vika Saraswati sebagai divisi desain. Yang ke-10 ada Yesi Ika Hartia sebagai quality control. Yang ke-11 yang terakhir ada Maudi Amalia Kaula sebagai teknisi. Selanjutnya selanjutnya Amar atau Firda. Iya. Firda dilanjutin. Sekarang Firda bagiannya. Oke, di slide 7. Di sini ada Lina Marlina sebagai pemilik proyek. Tugas dan wewenangnya mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek, menyetujui atau menolak permintaan tentang proyek, menandatangani surat perjanjian kontrak, memberikan semua instruksi kepada tim pelaksana proyek. Kemudian ada Gustiani Nur Aisyah sebagai manajer proyek. Tugas dan wewenangnya mengatur jalanan proyek sebagai penanggung jawab terhadap perancangan sistem informasi penjualan buku di toko JPH. Dwi Fatikasari sebagai bendahara membuat data keuangan tentang perancangan sistem informasi penjualan buku di toko JPH. Bertanggung jawab atas uang kas proyek perancangan sistem informasi penjualan buku di toko JPH. Kemudian ada Ririn Febriani sebagai sekretaris. Tugas dan wewenangnya membuat pembukuan selama proyek perancangan sistem informasi penjualan buku di toko JPH, menginventoris semua barang yang sedang dilaksanakan pada perancangan sistem informasi di toko JPH. Heri Darmawan sebagai pengawas lapangan, melaksanakan pengawasan di lapangan ketika proyek sedang berjalan, mempunyai tanggung jawab sepenuhnya di lapangan, membuat laporan untuk diberikan kepada manajer proyek perancangan sistem informasi penjualan di toko JPH. Kemudian ada Wahyu Eka Permana sebagai divisi pemrograman, menulis, mengupdate, dan memelihara program komputer atau paket perangkat lunak untuk menangani pekerjaan tertentu. Melakukan revisi langsung perbaikan atau perluasan program yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasi atau beradaptasi dengan persyaratan baru. Penutup Amar. Gema untuk wewenang dan tugas selanjutnya ada Gema Jahilulahi sebagai divisi pengujian. Untuk tugasnya mengendalikan proyek
sejak awal kegiatan sampai selesai pekerjaan. Melakukan percobaan menjalankan program dan aplikasi software untuk memastikan bahwa mereka akan menghasilkan informasi yang dikehendaki dan bahwa instruksi sudah benar. Selanjutnya, Nalawati dengan tugasnya divisi analisis. 1. Memperluas atau modifikasi sistem untuk melayani tujuan baru atau meningkatkan alur kerja. 2. Menguji, melihara, dan memantau program komputer dan sistem, termasuk koordinasi instalasi program komputer dan sistem. 3. Mengembangkan dokumen dan merevisi prosedur desain sistem, prosedur pengujian, dan standar kualitas. 4. Bisa berkonsultasi dengan manajemen untuk memastikan kesepakatan pada prinsip-prinsip sistem. Nah, untuk selanjutnya Vika Saraswati dengan divisi desain dengan tugasnya 1. Mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai pekerjaan. 2. Tanggung jawab dalam hal penyelesaian pembuatan proyek ada di tangan pelaksana sesuai dengan janji yang telah disepakati. 3. Bertanggung jawab kepada pemilik proyek. Selanjutnya Yesi Ika Hertia, Quality Control. Tugasnya 1. Memeriksa hasil pekerjaan yang telah diselesaikan mengenai perancangan sistem informasi penjualan buku di toko Fadil. 2. Memeriksa kualitas hasil proyek. 3. Memberikan saran kepada pelaksana agar hasil dapat sesuai dengan yang dijanjikan. Selanjutnya Maudi Amalia, teknisi. Tugasnya 1. Mempelajari hardware, komputer, dan sistem operasi dengan target yaitu mampu mengatasi kerusakan komputer. 2. Merakit komputer dan menyelamatkan data. 3. Melakukan beberapa kegiatan yang digaris besarkan seperti berikut: pengenalan komponen, perakitan disk operating system, unity, dan trouble hosting software, maintenance hardware. Dan inilah bagan dan tugas masing-masing dalam penjualan toko di JPH. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup Jun. Tutup guys. Gak ada suaranya Jun. Jadi teman, yuk. Kau mute itu Jun, gak ada suaranya. Dan sekian dari kelompok kami. Itulah hasil dari presentasi kerja kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, harap dimaklum dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.